low SUV ternyaman di Indonesia. Apa men? Apa tuh? Ada nih, check this out. Setelah kita analisa, kita observasi, kita mau bilang ini adalah low SUV keluarga ternyaman di Indonesia. Ah, yang bener bang. Karena beberapa faktor sih. Ada faktor-faktornya yaitu, tapi mobilnya apa sih? Apa dong? Ya ini dia, Suzuki XL7. Kebetulan ini yang Alfa, mobil test drive lah, yang biasa kita review juga ya. Tapi memang label ternyaman itu menurut kita layak ya disematkan ke mobil ini men. Masa sih bang? Ya betul, karena beberapa faktor dan beberapa alasan ya. Walaupun mungkin ini masih debatable. Teman-teman ada yang punya pendapat lain, nggak apa-apa. Silahkan komentar aja di kolom komentar. Mungkin ada tipe lain menurut teman-teman ya. Tapi menurut kita, analisa kita, observasi kita, sepengetahuan kita, yang udah kita cobain, ini salah satu yang ternyaman ya men. Wah, yakin banget tuh bang? Yakin sekali. Pertama, kalau nyaman pasti hubungannya sama kaki-kaki. Suspensinya empuk untuk Masa, ukuran SUV. Katanya kalau suspensi SUV itu harus keras bang. Bahkan ini pun ya, si XL7 kalau lu bandingin sama R3 mobil keluarganya Suzuki itu, ini masih lebih keras men sebenarnya. Tapi ketika kita komparasi antar low SUV, ini yang paling empuk. Wah, jadi rasanya itu pasti kalau ketika dibawa, biasanya lu kalau nanya mobil empuk atau enggak, tanyanya sama orang yang duduk di baris ketiga. Di situ berasa banget, karena dia duduk biasa di atas ban. Nah itu baru kerasa tuh. Lu tanya aja. Ini salah satu yang orang banyak banget yang bilang, di komentar juga banyak, bahwa memang mobil-mobil keluarga Suzuki ini empuk-empuk, enak. Tapi apalah artinya empuk ya kalau handlingnya nggak bagus. Nah ini sering kita cobain test drive ya men. Yoi. Kita coba mungkin belok agak kenceng, jalanan rusak, masih dalam kategori enak. Nah biasanya SUV atau low SUV lebih tepatnya ya, dibikin keras. Kerasnya ya kadang-kadang gitulah, terutama kalau dipakai sendiri ya. Yoi. Kalau penumpang banyak sih mungkin bisa jadi sedikit lebih empuk rasanya karena kebantu ya bobotnya. Tapi ketika mobil kosong dipakai sendiri itu baru kerasa dagduk dagduk. Kayak suara ketahuan maling. Emang gitu ya? Yoi. Gue nggak tahu, gue nggak pernah maling. Itu pengalaman ente kayaknya. Maling perasaan mungkin. Oh, iya. Wah. Jadi gitu guys. Suspensinya untuk ukuran low SUV bisa dibilang salah satu yang paling empuk. Valid nih bang? Valid. Yakin nih bang? Kalau lu nggak percaya, lu boleh cobain test drive. Caranya, lu test drive semuanya nih, kelas-kelas low SUV dari merek-merek lain juga. Komparasi, kalau ada waktu sih. Habis itu balik lagi dan tulis di komentar. Nah iya boleh, gitu. Kan gue bilang ini masih debatable, masih boleh diperdebatkan. Teman-teman mungkin ada pendapat lain, silakan aja, kan semua orang boleh berpendapat ya. Yoi. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki Pulau Gadung ya. SBT seberang Terminal Pulau Gadung, ini pusat Suzuki nih. Paling gede, jadi kalau mau kesini boleh. Sekalian mau nyoba kan? Yoi. Faktor yang kedua men, Apa tuh? mobil ini tadi gue bilang layak jadi low SUV keluarga ternyaman karena mesinnya. Udah. Dulu ada kuis namanya jari-jari. Tua banget gua. Waktu gua masih kecil sih. Saya emang nggak tahu bang. Jari-jari gitu. Masih 15 tahun saya. Itu lucu banget sih men sebenarnya kuis itu. Tapi dia nggak ada fun friend. Nah, ini dia rong mesinnya. Ya kita nggak usah terlalu di review ya karena udah bosen pasti reviewnya. Kita bahas langsung mesinnya aja. Yoi. Kenapa bisa jadi yang ternyaman? Karena menurut gua dengan mesin 1500 cc 4 silinder 100 berapa men? 4,7. 104,7 PS atau 105 kurang lebih segitulah ya. 138 Nm. Yoi. Kenapa gue bilang itu nyaman? Karena mesin segitu posisinya pas di tengah-tengah nih. Mobil ini kan bisa dipakai di dalam kota. Yoi. Dimana mungkin banyak macet, stop and go. Itu nyaman nih. Apalagi mesin ini sudah dilengkapi sama teknologi hybrid. Jadi menambah efisiensi bahan bakar. Mobil irit selalu bikin penumpang, apalagi drivernya, apalagi yang punya nyaman. Kan bensin ya, Yoi. yang berhubungan sama duit. Kalau kita ngeluarin duitnya nggak terlalu banyak, pasti nyaman di hati. Faktor yang selanjutnya men, Apa tuh? yaitu adalah fitur. Oke. Fiturnya bisa dibilang ini mumpuni untuk level harga 310 jutaan ya. Belum dipotong cashback, Oke. belum dapat promo. Oke. Kalau udah dipotong itu jadi di kepala dua pastinya. 200 sekian juta gitu. Nanti tanya aja sama Om Adi lah ya. Tapi kita mau bahas fiturnya dulu. Jadi dengan harga segitu fitur yang dapat di mobil ini menurut gua wow. Lu bisa dapat
banyak lebih. Pertama yang tadi udah kita lihat, fitur hybrid. Oke. Di harga segitu, di range harga segitu, tempat lain nggak ada ya? Nggak ada. Bisa dipastikan itu tuh pertama. Terus ke bagian depan sini, kalau ngomongin lampunya kayaknya emang udah cukup lengkap. Sudah LED, multi reflektor, ada di RLA juga. Lampu sen di bagian sini bahkan ada fog lamp lengkap dengan desain yang menurut gue lumayan bagus. Ke bagian samping men, kaki-kaki kelengkapannya sudah lengkap lah, udah pakai cakram, jadi pengereman sudah oke, ABS, ABD, bla bla bla. Jadi lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Lalu ke bagian sini, spionnya sudah elektrik dan sudah auto folding, jadi nggak ribet, nyaman. Masuknya pakai smart entry, nggak usah pencet-pencet remote lagi, tinggal tekan yang di sini, bisa ngunci, bisa buka kunci, nyaman. Nah, di belakang remnya masih pakai tromol. Nyaman. Kita ke belakang aja lah. Nah, di bagian belakang men, rear upper spoilernya itu menurut gua bagus ya. Terus udah lengkap high stop lamp, washer, defogger, lampunya sudah LED bar khas. Terus ada 2 kamera parkir, nanti yang akan kita jelasin di dalam. Ada sensor parkir, jadi lengkap. Kelengkapan di bagian belakang ditambah desain yang menurut oke, bikin kita jadi Nyaman. Nah guys, sekarang udah di dalam nih ya, di interior. Kita kan lagi nyari sesuatu yang Nyaman. Oke. Vokalis Gigi namanya? Arman. Hari Minggu ke kota naik? Delman. Ya. Nama tukang parkir di depan? Maman. Udah men. Yang bisa terbang men? Delman. Superman. Oh, Superman. Delman mah tidak bisa terbang. Udah cukup. Oke, kalau ngomongin kenyamanan di bagian dalam menurut gue nyaman. Terlepas dari fitur yang nanti akan kita jelaskan ya. Duduk di sini juga menurut gue nyaman nih. Bangkunya konsepnya dia semi bucket, ada side supportnya, terus empuk gitu, walaupun memang masih bahan fabric, tapi di bagian samping-sampingnya tuh udah dilengkapin sama bahan semi leather gitu ya. Tapi nggak full, itu yang menurut gue bikin nyaman. Ada orang yang ngerasa kalau semuanya dibikin kulit itu bagus. Gue setuju kalau kulitnya sudah perforated, bolong-bolong. Tapi kalau kulitnya masih banyak bulu-bulunya, enggak. Maksudnya kalau kulitnya nggak ada bolong-bolongnya itu cenderung panas. Masih mending kalau gitu pakai yang fabric, lebih adem gitu. Jadi lebih Delman. nyaman. Atau balik lagi. Dah, lanjut lagi kan. Ngomongin fitur ya. Di bagian depan yang kita kelihatan dulu deh. Setirnya nih. Steering switch kiri dan kanan lengkap kan. Udah ada cruise control. Yoi. Di sebelah kiri ada audio steering switch untuk ngatur audio. Terus ada bluetooth dan telepon untuk ngangkat telepon langsung dari setir. Nggak usah raba-raba. Lampunya sudah auto. Jadi nggak usah ribet ngidupin matiin, tinggal taruh di auto. Kalau terang dia mati sendiri, kalau gelap dia hidup sendiri. Jadi kitanya lebih, nyetirnya tuh lebih Nyaman. iya. Itu doang men. Lu tinggal nyebutin kata nyaman doang, nggak usah banyak omong kayak gua. Itu udah cukup men. Oke. Fiturnya apa lagi nih? Di bagian sebelah kanan ada engine start stop, ada automatic idling start stop, ada electric stability program biar nggak ngepet-ngepet, lebih stabil lah. Terus manual leveling, lampunya tuh bisa diatur lebih apa ya? Keinginan driver itu lebih terakomodir tanpa harus keluar-keluar, pengaturannya cukup dari sini. Itu yang bikin mobil ini jadi lebih Arman. ya. Arman mau makan? Ya. Lapar berarti. Ke bagian tengah nih, audionya si head unit udah keren, udah floating, terus bisa terkoneksi ke smartphone kita dengan mudah juga. Jadi itu bikin kita lebih nyaman. Gue jawab sendiri. AC-nya sudah digital, sudah auto climate, nice. Terus ke bagian sininya ada cup holder yang terintegrasi sama AC, bikin minuman kita bisa lebih dingin. Terus ininya juga otomatiknya pakai yang konvensional, nice. Nah ini juga bikin nyaman nih. Ini bisa dimajuin walaupun kecil. Terus yang nggak ada di tempat lain, bawa dari pabriknya ya, dengan harga segini. Bahkan di saudara kembarnya, nggak kembar-kembar banget sih, di R3 pun nggak ada. Ini Smart Mirror. Fitur ini yang menurut gue cukup berguna lah gitu. Dia bisa ke depan, ke belakang, bisa diatur arah sorot kameranya, bisa langsung ngerekam sebagai dashcam, bisa 2 arah sekaligus, depan dan belakang. Jadi menurut gue, wah ini sangat useful, keren. Jadi fitur benar-benar bisa jadi faktor yang bikin nyaman. Yoi. Untuk kelas low SUV ya. Itu baru 3 faktor ya men? 3. Faktor selanjutnya, tanya sama Om Adi dulu lah ya. Boleh. Gue pengen tahu promonya. Kayaknya di dia ada promo terbaru nih dari pusat nih. Yuk. Nih guys, langsung aja promonya sama Om Adi. Siap Om. Wih, cool. Cool lemut. Langsung aja Om. Promo si XL7 nih apa nih Om? Promo XL7 Om. Untuk promo XL7 mulai dari diskon Om. Emang diskonnya gede ya? Diskon udah paling gede lah. Pasti. Pasti lah Om. Pusat Om. Oh iya. Tapi emang logis ya.
Masa iya pusat kalah sama cabang? Tuh. Malu dong. Malu dong. Sorry ya. Jadi harus menang dong. Merang Om. Tapi nggak usah disebutin. Langsung japri aja Om. Oh iya, nanti kalau disebutin yang lain iri. Iya. Saking gedenya. Saking gedenya Om. Nih, kalau lu nggak percaya langsung kontak aja Om Adi nih. Dia beneran nih. Terus apa lagi? Untuk diskon yang lainnya, DP mulai dari 10% Om. Oh, DP 10%. Ya. Jadi maksudnya bisa DP minim lah ya. DP minim bisa. Terus apa lagi Om? 0% untuk 1 tahun Om. Bunganya? Bunganya. Tanpa bunga dong. Tanpa bunga. 1 tahunnya berapa bulan? 11. Setahu gua waktu gua belajar setahun 12 bulan. Ada potongan lagi Om. Ada potongan lagi. Jadi bukan cuma diskon ya. Betul. Bahkan lu kalau mengambil tenor 1 tahun tuh lu 1 bulan didiskon lagi tuh. Iya, 1 bulan 1 bulan. Wow. Lanjut Om. Untuk pembiayaan Om, Hmm. kita bisa pakai syariah dan konvensional Om. Jadi fleksibel lah ya. Fleksibel Om. Kalau tenor? Tenor kita sampai 8 tahun. Oh, itu lama loh 8 Lama, tahun ya. Jadi angsurannya bisa lebih nyantai. Betul. Terus Om, kalau ngomongin kredit kan nggak terlepas dari kita bahas data ya. Ya. Data-data yang kurang-kurang gitu Om. Untuk data yang kurang-kurang kita bisa bantu Om. Yang penting diomongin di depan. Omongin depan, kita bantu semaksimal mungkin lah. Kalau cek slik dulu bisa bantu Cek juga. slik dulu bisa, Boleh ya? boleh. Nah, jadi buat teman-teman yang khawatir datanya kurang bagus, daripada dagdikduk nih pas proses kredit, mendingan dicek di awal ya. Tuh. Kirimin apa? KTP, foto KTP. NPWP sama kakak doang. Di foto aja, kirimin ke Iya. Om Adi, nanti dibantu cek Di untuk awal, biaya ya. checkingnya ya, biar Di teman-teman awal, tahu kondisi datanya. Itu gratis ya? Gratis Om. Nah, itu yang lebih penting, gratis. Jadi teman-teman bisa tahu datanya, itu gratis, nanti dibantu sama Om Adi. Nah, kalau ada teman-teman yang udah punya mobil lama, mau dijual dulu, trade in lah, tukar tambah. Trade in enaknya di Suzuki pusatnya Om, ada auto value Om. Oh iya, pernah dengar apa tuh? Nah, auto value jadi kalau misalkan mau ditukar mobil lama sama Mobil XL baru, atau R3 ada cashback tambahan. Oh, jadi selain diskon Iya. cashback yang tadi kita bahas di awal, Betul. ada tambahan lagi? Ada tambahan lain Om. Kalau mau tukar tambah. Ya. Nah, kelebihannya apa lagi nih Om di auto value Om? Mobil lamanya bisa dipakai dulu Om. Sebelum Oh, mobil barunya datang. Mobil barunya Jadi datang. buat teman-teman yang kadang-kadang nunggu mobil barunya belum nyampe-nyampe nih, mungkin karena delay dan lain-lain, ya mobil lamanya walaupun sudah terjual bisa dipakai dulu. bisa. Nah, yang penting dijaga ya, karena statusnya kan sudah terjual. Ya. Gitu. Untuk kilometer bisa nggak apa naik dikit nggak apa. Yang Oh. penting Ya dari fisik bonus, lah ya, fisik, fisik. Tapi ya itu kemudahan lah. Jadi teman-teman nggak harus repot pesen Grab atau Gokar lah ya kalau mau kemana-mana. Oh, ini kan test drive nih. Ya. Pasti ada lah kalau ini. Tapi unit yang lain juga lengkap ya test drive-nya ya. Unit yang lain lengkap Om. Bahkan katanya kalau di pusat sampai Jimny juga ada ya Jimny ada test drive-nya. test drive-nya. Gokil. Jadi untuk test drive teman-teman nggak usah khawatir. Biar gue jelasin aja langsung nih. Dia siap ke tempat teman-teman. Betul. Pasti Selain ya. di rumah, di kantor juga bisa Om. Ya di mana aja lah. Iya, Senyamannya dan itu gratis. gratis Om. Nggak dimintain duit bensin, duit rokok dan lain-lain ya. Iya, Itu mah oknum ya. Oknum Om. Nggak ada yang kayak begitu. Om Adi mah dia cool begini. Ngomong juga itu perlunya. Biasanya orang kayak gini komit. Pego dong. Enggak, yang penting lu komit, Om. Oke. Pokoknya datang langsung ke tempat customer gitu ya. Iya. Intinya biar teman-teman juga lebih mudah, lebih nyantai gitu. Tapi kalau mau datang ke sini juga boleh, karena tempat test drive-nya kita udah sering coba, enak banget. Luas Om. Luas, terus kontur jalannya bisa banyak, ada beberapa yang jalan halus, jalan rusak, Iya. nanti bisa dicoba ya Om. Betul. Nah terus servis warantinya mobil baru gimana? Untuk servis waranti, Ah. untuk servis waranti kita mulai dari mesin aja Om. Mesin itu 3 tahun atau 100.000 km. Ya, oke. Terus jasa servis gitu-gitu Jasa kan? servis, oli sama Parts ya, part yang pergantian berkala lah gitu Iya. ya. Itu udah gratis kan ya? gratis. Sama 50.000. 50.000 atau 4 tahun. Oh. Jadi teman-teman tenang tuh, selama tahun-tahun segitu tuh udah nggak mikirin untuk biaya servis lah ya. Ya. Setidaknya begitu. Terus Om, kepo nih, promo unit lainnya dong selain si XL7 apa ya? Yang lagi bagus nih. Yang bagus. Ini XL7 udah bagus ya Om ya? Ya segini udah oke lah. Udah oke dah. Ada yang lebih oke lagi Om. Apa tuh? R3 GX sama Grand Vitara Om. Kenapa? Diskonnya lebih lagi. Bener nggak sih kalau R3 itu promonya atau diskon dan lain-lainnya lebih lagi dibanding XL7 ya katanya? Iya. Nah itu benar tuh, bisa divalidasi. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh mobil keluarga, nggak mikirin MPV atau SUV lah, yang penting Diskon ya? ekonomis Ekonomis, gitu. ya. Ini bisa dicoba nih sama anak pusat nih, sama Om Adi. Katanya dia punya promo yang lebih bagus. Ya. Bukan cuma XL7, tapi R3 sama Vitara ya. Vitara. Nah Om, biasanya kan kalau orang beli mobil minta tambahan bonus lah. Kalau diskon kan dari kantor, mungkin Om Ya. Adi mau nambahin gitu. Untuk bonus lain Om, selain yang udah dalam ada Ya ini mau udah lengkap lah ya. Ya. Kalau tipe di bawahnya kan Tipe masih di bawahnya ya masih belum lengkap. belum lengkap kayak Talang air. sama Spoiler belakang. Kalau talang air mah kan murah tuh. Hmm. Spoiler saya kasih Om.
Jadi bukan telangar doang ya? Ya. Spoiler yang belakang Spoiler itu. dari belakang pasti. Spoiler harganya lumayan. Jadi dia mau ngasih cuma-cuma. Buat Tapi, temen- tapi Om, ada tapinya. Aduh. syarat dan ketentuan berlaku. Ya kalau Ya. cash mah ya Nggak ada. mohon maklum Mohon ya. maklum ya. Tapi kalau kredit teman-teman bisa nego nih sama Ya. Om Adi. Nanti biar disiapin. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot beli di luar untuk kelengkapin ya. Betul. Jadi biar tampilannya tetap kayak tipe tertinggi gitu. Ya. Om, ada katalog digital nggak? Katalog digital ada Om. Hah? Nanti ada di bawah ini. Oke, di situ ya. Nanti di Ya. deskripsi juga ada. Teman-teman bisa langsung klik. Om, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Paling ini aja Om. Apa tuh? Ingat Suzuki, ingat Adi Pusat. Om. Cakep. Oh, udah. Udah. Oh, keren banget. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Ditunggu telepon dan WA dari teman-teman. Kita lanjut lagi, guys. Aduh. Udah tadi udah ngobrol sama Om Adi ya. Sekarang faktor selanjutnya. Kenapa si XL7 ini jadi low SUV keluarga ternyaman? Kesenyapan kabin, men. Kenapa tuh? Jadi untuk mobil segini harganya ya, karena gue balik lagi pasti compare-nya ke harga ya. Oke. Dengan harga segini, netnya ya, apalagi kalau lu ngitungin netnya ini benar-benar value for money banget. Dia punya kesenyapan kabin yang oke. Bukan cuman suara dari luar ya, maksudnya dari luar, dari sekeliling yang jalan mungkin mobil atau motor atau kendaraan atau bunyi-bunyi lainnya di luar, tapi dari kolong juga, dari bawah gitu. Punya peredaman yang menurut gue lumayan bagus, walaupun kalau dibandingin sama mobil dengan grade yang lebih tinggi dari ini ya belum sekedap itu sih ya. Tapi untuk harga segitu, balik lagi ke harga segitu dengan apa yang kita bayarkan, kita dapat kesenyapan kabin yang menurut gua sih oke, dan itu bikin pengendara maupun penumpang jadi lebih Nyaman. ya enak. Jadi bukan cuman fitur mungkin atau mesin, tapi kesenyapan kabin juga menurut gua akan sangat berpengaruh pada kenyamanan, bahkan mungkin sangat-sangat berpengaruh ya, terlepas dari kaki-kaki tadi ya. Kaki-kaki juga enak. Nah, kaki-kaki yang terlalu keras tuh cenderung kadang bikin suara-suara agak masuk ya, men. Yoi. Dari bagian kolong. Itu mungkin salah satu faktor ya kenapa suara dari kolong bisa agak teredam, karena kaki-kakinya nggak sekeras itu, jadi lumayan empuk lah. Ban yang terlalu tipis juga. Oh, bisa jadi terlalu tipis ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas faktor selanjutnya kenapa XL7 jadi mobil low SUV keluarga ternyaman, yaitu dimensi, men. Oke. Dimensinya lega, tidak hanya untuk penumpang, tapi untuk barang juga. Yuk. Masa? Nih guys, gue udah ada di baris kedua. Kalau ngomongin dimensi, ya baris ini dan baris belakang dan bagasi yang paling di garis bawah ya, men. Yoi. Karena kan itu tempatnya para penumpang yang biasanya mungkin terabaikan, bahkan di baris ketiga ya. Di semua merek tuh sama sih, kurang lebih begitu. Di baris ketiga selalu dianaktirikan katanya sih gitu. Tapi memang kalau kita minta yang terluas sih kayaknya agak sulit kalau di baris ketiga. Pasti akan ya lebih sempit dan punya jok yang lebih tipis dibandingin yang depan-depannya. Tapi masih cukup nyaman menurut gua. Kita tes aja. Nih gua atur dulu. Segini ya, men. Yoi. Anyway, di sini bisa buat 3 orang ya kalau dipakai dua orang. Ini ada armrestnya, terus dia juga double blower, punya lantai yang lumayan hampir flat floor, dan itu menurut gua nice, bagus. Di baris kedua nih udah nyaman. Sekarang kita ke baris ketiga, karena pengecekan yang sebenarnya untuk mobil 3 baris kelas low SUV atau low MPV ya di baris ketiga. Yuk, gua udah di baris ketiga nih guys. Tapi ini gua rebahin dulu ya, karena dia punya 2 step. Nah, step kedua nih yang paling bener. Kita angkat headrestnya. Nah, di baris ketiga ini bisa masuk benar-benar untuk orang dewasa. Bukan cuman masuk ya, tapi bergerak. Nggak, maksud gua masuk dan nyaman. Bergeraknya maju mundur gak? Ya tadi sih ngatur bangkunya kan maju mundur, men. Oh, iya. Tetap. Nah, ini untuk 2 orang dewasa bisa masuk ke sini nih. Gue punya headroom yang gede, legroom juga yang lumayan. Udah sering banget nih kita review ya. Ini masih bisa maju sebenarnya, atau masih bisa mundur, tapi untuk ukuran gue, anyway gue 165 cm, ini masih enak lah, kaki juga bisa dimasukin ke kolong, jadi masuk dalam kategori nyaman. Apalagi duduk di belakang juga dikasih akomodasi untuk armrest, terus ada cup holder juga, lengkap ya, ada seat belt juga, jadi lebih aman juga. Ada pegangan, bahkan di sini mungkin takutnya pengendara agak ugal-ugalan, bisa pegangan. Kalau memang dia nggak bisa diingetin kan kita akhirnya cuma bisa pasrah ya. Yoi. Gimana lagi, pegangan udah jalan terbaik. Tapi jangan ugal-ugalan, nggak boleh ya. Terus ada power outlet juga, kalau mau ngecas juga lebih enak. Jadi di baris ketiga kita bisa bilang ini
Nyaman. Nyaman. Nah sekarang apa kabar kalau kita mau bawa barang-barang di belakang nih di bagasi? Yuk kita cek. Jadi sebenarnya ini mobil nyamannya bukan cuma buat penumpang, tapi buat barang juga. Kenapa? Karena barang bisa banyak banget masuk ke dalam sini. Ini adalah mobil low SUV dengan bagasi terluas ya men? Yo. Di kelasnya ya. Yo. Ini paling luas. Lu bisa cek, lu bisa compare. Makanya saran gua untuk ngebuktiin omongan gua nih, lu coba test drive. Nanti janjian sama Om Adi. Compare sama yang merek-merek lain silahkan aja. Tapi gue berani pastiin ini salah satu yang terluas nih. Bahkan yang paling luas malah. Cuman gede, 4 galon masuk nih. 2 atau 3 koper besar juga masuk. Kalaupun, aduh, mau lebih gede, ini kan bisa diratain juga tuh. Rata bagasi, space-nya bisa lebih gede. Penyimpanan juga di sini rapi. Bahkan di sini kan lu bisa naruh-naruh juga, ada kompartemen tambahan untuk barang-barang yang panjang pun bisa masuk. Intinya sih gimana caranya di dalam bagasi sini bisa kelihatan lebih rapi. Kan gini enak ya, kalau mau diratain juga buat tidur-tiduran keluarga, kalau bepergian jauh juga kan bisa. Jadi, faktor dimensi menjadi faktor yang membuat si XL7 ini layak menjadi mobil low SUV keluarga ternyaman. Betul tidak, men? Betul. Betul lah ya. Yang setuju boleh komentar di kolom komentar, yang nggak setuju komentar juga nggak apa-apa. Mungkin ada pendapat lain, silakan. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.